pagi, perkenalkan saya Muhammad Irfan Sembiring. Hari ini saya akan memaparkan model bisnis Lean Canvas untuk Minamas Plantation sebagai bagian dari tugas ALP Entrepreneur Project 1 Universitas Citra. Fokus presentasi kali ini adalah bagaimana sebuah perusahaan perkebunan besar bertransformasi menjadi penyedia CPU yang tidak hanya efisien secara operasional, tapi juga unggul dalam standar berkelanjutan global. Nah, sebelum kita masuk ke strategi bisnisnya, mari kita lihat bersama bagaimana seberapa besar skala operasional yang kita bicarakan di sini. Kalau kita lihat, sebenarnya Minamas Plantation ini merupakan subsidiari dari SD Gatri Group yang punya subsidiari Plantation. Minamas Plantation bukanlah pemain baru. Sebagai bagian dari SD Gatri, Minamas mengelola lahan seluas 180.000 hektar yang membentang dari Aceh hingga Sulawesi Tengah. Dengan kekuatan 19 pabrik pengolahan yang aktif, model bisnis kami adalah end-to-end integrated, di mana artinya ini kita mengontrol kualitas mulai dari bibit, perawatan tanaman, hingga distribusi produk akhir ke pasar nasional dan global. Skala ini memberikan kita fondasi yang kuat untuk menjawab tantangan pasar. Namun di balik skala yang besar ini, tentunya ada tantangan-tantangan yang muncul di industri sawit. Kita lihat bahwa ada 3 tantangan utama yang paling krusial yang saat ini dihadapi bukan hanya oleh Minamas, tetapi industri kelapa sawit secara umumnya. Yang pertama, tantangan ketidakpastian pasokan. Berbicara tentang industri kelapa sawit, kita berbicara tentang perkebunan, yang mana setiap perkebunan pasti dipengaruhi oleh faktor iklim, ya. Faktor iklim ekstrim seperti El Nino dan La Nina seringkali membuat produksi kelapa sawit anjlok yang berujung pada kelangkaan barang CPU. Kedua, pelanggan juga sering dipusingkan oleh fluktuasi harga komoditas yang tidak terduga. Nah, ini ada kaitannya dengan supply and demand, ya. Jadi fluktuasi ini bisa mengganggu perencanaan keuangan mereka. Dan terakhir dan yang paling sensitif sekarang saat ini yaitu tuntutan keberlanjutan. Isu deforestasi, modern slavery, hak asasi manusia membuat banyak pembeli global ragu jika tidak ada jaminan traceability yang jelas. Lalu apa yang biasanya dilakukan oleh para pembeli saat menghadapi masalah-masalah ini? Kalau kita lihat, saat ini banyak pelanggan beralih ke spot market atau pasar lelang dadakan yang kadang-kala ada kecenderungan harganya nggak stabil. Sebagian mencoba mencari supplier lain, namun kualitasnya sering tidak konsisten. Bahkan ada yang mulai melirik minyak nabati alternatif seperti kedelai, bunga matahari, canola, kelapa, dan lain-lain. Meskipun secara efisiensi lahan dan harga sawit tetap jauh lebih unggul. Melihat celah tersebut, Minamas hadir dengan solusi yang lebih integratif. Kita lihat bagaimana solusinya, ya. Melalui solusi integrasi total, kami menawarkan kepastian pasokan melalui kontrol penuh dari kebun hingga pabrik. Dengan sistem ini, kami meminimalisir gangguan supply chain. Kami juga menerapkan praktik berkelanjutan yang tersertifikasi secara transparan, baik itu melalui sertifikasi RSPO, ISPO, Proper, dan lain sebagainya. Jadi pelanggan tidak hanya membeli minyak kelapa sawit, tetapi mereka membeli ketenangan pikiran bahwa bahan baku mereka bebas dari isu lingkungan dan sosial. Solusi ini bermuara pada satu janji yang kita berikan kepada pelanggan. Di sini kita bisa lihat bagaimana unique value proposition kami sangat jelas, yaitu menjadi supplier CPU yang paling andal dan berkelanjutan di industri ini. Minamas menjamin stabilitas volume dan kepatuhan terhadap regulasi global semakin ketat. Konsep besar kami adalah unlocking nature superpower.
Kami percaya bahwa melalui tata kelola yang benar, kelapa sawit adalah solusi kebutuhan energi pangan dunia yang paling efektif. Tentu banyak perusahaan sawit lain, tapi tentunya juga ada alasan mengapa Minamas sulit untuk ditandingi. Salah satu keunggulan yang tidak bisa ditiru dengan mudah adalah pengalaman. Sebagai bagian dari SD Guthrie Group yang disebut Organization, pengalaman selama 200 tahun sejak tahun 1821 ini kita bicara tentang data riset, bibit dan manajemen lahan selama 2 abad. Selain itu, integrasi end-to-end juga dengan pengalaman yang berabad-abad tersebut pastinya sudah mencapai tahap yang sangat matang, mulai dari produksi kecambah hingga pengapalan produk akhir yang memberikan efisiensi biaya yang sangat tepat. Selanjutnya mari kita lihat siapa yang paling membutuhkan nilai-nilai keunggulan ini. Pada slide ini kalau kita lihat produksi adaptor atau sasaran prioritas kami adalah perusahaan nasional multinasional besar yang memiliki standar ESG, environmental, sosial, dan governance yang sangat tinggi. Mereka adalah pihak yang paling berani memberikan kontrak jangka panjang demi mendapatkan pasokan yang bersih. Target utama kami adalah industri refinery, produsen makanan global, serta industri energi untuk biodiesel. Untuk menjaga mereka, kami menggunakan saluran-saluran yang strategis, ya, menggunakan tender untuk efisiensi harga dan kontrak B2B langsung untuk hubungan jangka panjang, dan tentunya untuk mengukur apakah bisnis berjalan sehat, kami memantau 4 metrik utama melalui oil yield per hektar. Bagaimana oil yield per hektar menunjukkan efisiensi hasil panen yang tinggi dari perolehan CPO dan PKO. Lalu ada efisiensi cost per farm product, biaya menunjukkan parameter efisiensi dari proses bisnis, kadar FFI yang rendah sebagai indikator kualitas, dan tentu saja probabilitas per hektar per tanaman. Terakhir, kalau kita tinjau aspek finansial yang menopang seluruh operasional ini, kita bisa melihat bahwasanya pendapatan utama tentunya berasal dari penjualan CPO dan PKO. Di sisi pengeluaran, biaya terbesar dialokasikan untuk operasional kebun seperti pembelian pupuk, transportasi buah segar, operasional pabrik, dan lain-lain. Investasi juga dalam infrastruktur logistik turut menjadi prioritas untuk memastikan distribusinya tidak terlimpah. Jadi kalau kita lihat bagaimana gambaran dari Linkampas yang sebagai geser pada slide ini, dan sudah sebelumnya dijelaskan satu persatu dan bagian per bagian. Demikian, terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu.